Begitu pula sebaliknya, ada ancaman yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang masuk neraka. Neraka sebuah tempat yang sangat besar dan memang menakutkan. Ya, kata Nabi SAW, neraka itu memiliki 7 buah pintu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah wa 'alaiha sab'una alfu zimam, ma kulli zimamin sab'una alfa malak yajurrunaha. Neraka akan didatangkan hari kiamat nanti, bangunan yang sangat raksasa yang diikat dengan 70.000 rantai. Di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi bangunan yang sangat besar. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan pernah Nabi SAW bersama sahabat mendengarkan suara guntur yang besar, lalu mereka ketakutan. Para sahabat ini setelah hilang, lalu Nabi SAW mengatakan, itu tadi suara yang kalian dengarkan adalah suara batu yang dilempar dari pintu neraka sampai hari ini masih melayang, belum tiba di dasarnya. Memang neraka bangunan raksasa yang luar biasa, gitu kan? Bukan penjara 1 hektar, bukan penjara yang dipenjaga oleh bodyguard atau polisi-polisi yang kejam, tapi ini dijaga oleh malaikat-malaikat yang ciptaannya Allah yang tidak bisa digambarkan. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT dalam surat Tahrim ayat 66, ayat 6 surahnya nomor 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun shidadun giladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, ya, hati-hatilah kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya dari manusia sama batu-batu. Kita bisa bayangkan kalau manusia yang ditaruh dibakar jadi bahan bakarnya, kita mau dekatin aja sudah nggak nyaman melihat manusia itu jadi bahan bakar, orang teriak-teriak. Tapi kita didorong juga masuk di situ dengan batu-batu, dan batu ini sengaja digunakan kalimatnya kata ulama tafsir karena batu itu kalau dibakar tambah panas, menyiksa orang. Yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, tegas, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu patuh terhadap apa yang dititahkan. Jadi itu neraka, gitu kan? Dan yang luar biasanya di neraka banyak tingkatan-tingkatan azab. Tapi kita lihat hadis yang menjelaskan tentang siksa neraka yang paling rendah. Kata Nabi SAW, siksa neraka yang paling rendah adalah seseorang di ahli neraka akan diberikan sendal, 2 buah sendal dipakaikan di kakinya dari api neraka, yang pada saat disentuhkan di telapak kakinya maka otaknya mendidih. Ini azab, siksaan yang bukan main-main. Lagian untuk apa kita mau masuk ke sana? Semua yang dilarang ini teman-teman sekalian baik, enak. Jangan begadang, ke bar, ke diskotik, jangan mabuk. Sebenarnya bagus itu. Pulang ke rumah, di apartemen, di rumah santai-santai, minum susu, tidur lebih cepat. Jauh lebih enak gantinya, gitu kan? Lalu kenapa harus itu? Jangan berzina, jangan letakkan kemaluan di yang haram. Allah gantikan, silakan nikah, setelah nikah tidur sepuasnya, pahala malah. Pacaran sepuasnya, cium sepuasnya, pegang sepuasnya. Tapi kenapa orang masih milih yang haram? Dan ujungnya neraka ini. Neraka ini bukan dongeng ya. Jangan Bapak Ibu sekarang ini, soalnya banyak orang gitu masuk pengajian, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seakan-akan itu tidak akan terjadi. Ini agama yang kita bahas ini adalah panduan apa yang akan terjadi. Jadi semua jelas ini akan terjadi. Neraka itu akan sangat berat teman-teman sekalian. Terlebih lagi orang kalau sudah meninggal dunia 1 kali, kita kalau sudah meninggal nanti, maka tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian, mati hanya 1 kali, gitu kan? Makanya kata orang-orang kafir pada saat mereka masuk neraka atau ahli neraka, mereka mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah, gitu kan? Dia mengatakan, coba seandainya ya dulu waktu mati itu sudah selesai, sudah dianggap habis semuanya perkara saya. Tidak ada manfaat buat saya harta-harta saya, gitu kan? Tidak ada manfaatnya sama sekali, kejabatan, kedudukan, nama baik, reportase, semua itu nggak ada. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Dia bilang sendiri, Allah bongkar pada hari kiamat. Nyesal orang kalau sudah masuk neraka, Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sakit, pencuri, digebukin, mati, saya yakin tidak akan dipukul lagi oleh orang-orang, karena orang tahu mati sudah selesai urusan dia. Biar dipotong kupingnya, dipotong kakinya, dia nggak rasa sakit karena sudah mati. Tapi di neraka nanti nggak bisa. Kata Nabi SAW, ada orang nanti
diikat dengan rantai di neraka wa na'udzubillah, kemudian dia muter-muter di satu tiang sementara isi perutnya keluar dan dia tidak mati. Dia tidak meninggal dunia, tidak mati. Ini berat ini, bukan main-main. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadidat juluduhum badanahum juludan ghaira liyadzuqul azab. Setiap penghuni neraka sudah terbakar kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Tidak berhenti-berhenti nih. Ya, berat sekali. Maka jangan dianggap remeh teman-teman sekalian. Neraka ini tempat azab yang berat. Yang paling ringan tadi otaknya mendidih. Ini luar biasa. Coba selalu renungi dalil-dalil seperti ini. Kita bayangkan, saya sering kasih contoh, korek gas dibakar di jari kita, sudah panas berapa detik. Bagaimana kalau sudah dipakaikan di kaki kemudian mendidih? Dan saya ingin titikberatkan sebuah poin masalah iman di sini. Teman-teman sekalian, kalau ada dalil-dalil syar'i berhubungan dengan surga, neraka, kematian, disebutkan di hadapan kita dan kita tidak tersentuh, maka pastikan ada dosa yang mengganjal. Coba perbanyak istighfar. Karena makin tipis dosa, makin dibersihkan dari buku-buku amal kita makin pekah menangkap dalil-dalil syar'i, makin khusyuk dalam ibadah. Makanya ulama mengatakan orang yang tidak khusyuk ibadah, orang yang malas beribadah, itu berarti ada dosa yang ganjal tuh. Cepat dia beristighfar. Karena dosa kita tidak pernah tahu kadarnya kan, gitu. Jadi surga ini juga ada ancaman di situ. Di neraka itu ada ancaman dan berat sekali teman-teman sekalian. Berat. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhan kalian adalah sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi kalau waktu kita masuk, seseorang na'udzubillah masuk neraka satu hari waktu akhirat, 1000 tahun disiksa, gitu. Ini bukan waktu yang sedikit, dan ini pedih, sakit. Untuk apa? Hanya untuk habisin waktu malam di karaoke dan mabuk? Hanya itu kita mau pertemukan dengan azabnya Allah yang berat? Kebodohan sekali. Hanya karena kita ingin mengenal seorang lawan jenis dan meletakkan kemaluan di kemaluan mereka dengan tidak nikah, padahal nikah bisa. Kemudian kita terima azabnya Allah hanya karena mau mengambil sejengkal tanah, ya, 2 jengkal tanah dari ahli waris kita. Hanya karena zalim, hanya karena ini. Lalu untuk apa kita pertemukan dengan azab-azab Allah ini? Maka ini sangat berat teman-teman sekalian. Ini kurang lebih gambaran umumnya tentang kehidupan atau terakhir daripada kehidupan kita, dunia dan di akhirat nanti ada surga dan neraka. Tentu insya Allah akan ada penjelasan yang lebih jauh, panjang lebar. Ada di lemari-lemari buku kita ini ada buku judul yang pernah saya taruh di sini, judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Tipis, harganya mungkin Rp20.000. Coba dibaca, tapi saya sarankan dibaca di masjid supaya jangan ada yang bawa keluar, supaya jadi aset masjid. Bisa dibaca, warnanya hijau, gitu kan? Itu sangat bagus. Bisa dibaca dan diperdalam lagi tentang masalah surga.